ketemu lagi dengan saya Ayu, fisioterapis dari NK Health, dan saya Novi, fisioterapis dari NK Health. Hari ini kita mau bahas tentang fisioterapi pada ibu hamil. Nah, kira-kira udah pada tahu belum ya kalau fisioterapi itu bisa juga membantu untuk menangani keluhan-keluhan pada ibu hamil. Benar banget itu. Benar ya, yuk. Nah, kebetulan nih ya, Kak Novi sekarang tuh lagi hamil. Nah, bisa kali ya kita tanya-tanya apa sih biasanya yang dirasain pas hamil? Ya kan? Biasanya kan kalau orang hamil itu kadang ada yang suka sakit pinggang. Benar nggak sih? Benar. Iya, terus biasanya apa lagi, Kak? Selain sakit pinggang, jadi macam-macam ya sebenarnya, ada yang sakit pinggang ya. Kalau sakit kan sakit nyeri ya. Iya, benar. Cuman kayaknya kebanyakan orang yuk malahan lebih kayak pegel di pinggang atau di punggung kayak gitu. Terus sama mungkin itu juga sih kalau ya kita tahu lah ya, teman-teman semua kalau hamil kan kalau makin gede intinya makin berat sebenarnya. Benar. Iya, benar. Ya, itu salah satunya. Banyak sih yang dirasain ya, dan beda-beda juga kan pastinya. Benar. Dari bilangnya trimester pertama, 2, 3, cuman emang yang keluhan di pinggang ini dia lebih masuk ke trimester 2 atau 3 gitu. Oke, biasanya kalau trimester pertama itu yang dirasain apa? Apakah mual atau ya lebih ke mual-mual aja sih. lebih ke mual ya? Ya sama mungkin perubahan suasana mood gitu ya. Mood swing ya jadinya. Mood swing jadinya. Benar itu. Ini normal ya juga kalau misalnya di trimester pertama. Cuman kalau trimester kedua, ketiga udah mulai ada pegel-pegel di pinggang. Nah, selain itu apa sih, Kak? Selain itu kayaknya itu yang dominan sih. Malah yang dominan kayak pegel-pegel di pinggang, di punggung, terus di lutut ya. Di lutut sebenarnya juga. Terus di telapak, di kaki juga kan. Mungkin ada beberapa malah yang suka bengkak kali. Malahan kakinya. Nah, kalau Kak Novi ini sempat nggak, Kak, sampai bengkak kakinya? Atau cuman keluhannya sampai saat ini tuh cuman pinggang sama punggung aja? Kalau bengkak sendiri sih, kalau aku sendiri sih enggak ya. Cuman kalau yang lain nih bisa jadi ada. Itu juga cukup sering sih. Tapi kalau pinggang pegel-pegel kayaknya itu banyak orang yang ngalamin. Nah nih, ngomong-ngomong soal bengkak di kaki ya, kita mulai dari bengkak di kaki ya. Nah, bengkak di kaki itu biasanya bisa dilakuin apa sih biar nggak bengkak gitu? Nah ini penting banget sih, karena aku juga fisioterapi juga ya. Jadi kayak kebayang juga sih kalau misalnya bengkak. Paling kalau lagi tiduran, itu ditinggiin kaki kita. Jadi gini, disanggah bantal gitu ya. Kalau nggak disanggah bantal, bener nggak sih ya gitu? Kan ada tembok nih, tembok kan. Jadi kakinya ditaruh aja di atas tembok. Jadi kan dia lebih tinggi ya. Iya, gitu. Betul. Kalau enggak, ya pakai bantal di kakinya ya. Bisa ditaruh di bawah betis ya. Iya, benar. Tuh, biar nggak bengkak kakinya. Itu tips pertama ya. Tips yang pertama. Yang kedua, aku mau nanya dulu. Biasanya sih, apa sih pemicunya? Kenapa bisa sakit pinggang? Apakah ada aktivitas-aktivitas yang bisa bikin sakit pinggangnya tuh makin berat atau makin sakit gitu? Oh iya, benar yuk. Benar banget kalau misalnya aktivitas tertentu itu bisa bikin jadi makin gak enak. Kayak misalnya mungkin bungkuk ya, kayak ngepel gitu, atau lagi nyapu gitu kan, kayak lagi ngerjain. Nah itu kadang kerjaan sehari-hari, tapi kadang kita nggak sadar ya kalau itu ternyata membuat pinggangnya makin sakit. Lebih enak. Tapi kalau nggak dilakukan juga sebenarnya bikin pegel juga nggak sih?
kalau nggak dilakuin lebih kayak jadi mager sih jatuhnya. Lebih Jadi mager. Jadi kita Jadi jadi salah juga kalau misalnya diem aja salah. Kalau kebanyakan juga salah. Berarti tips yang kedua adalah boleh melakukan aktivitas, tapi durasinya nggak usah lama-lama. Iya, Bener. secukupnya benar sih, Nah. benar-benar. Jadi nggak usah terlalu, misal kalau mau nyapu biasanya satu rumah semuanya disapu, ini ya nggak usah serumah. Maksudnya ruang tamu dulu, nanti Ya, baru pindah. benar. Gitu, istirahat Betul. dulu. Itu mungkin tips yang kadang kita nggak sadar sih, betul. Karena Karena kan kebiasaannya kayak langsung satu Iya, rumah gitu. bener. Jadi harus Nyuci, dipisah-pisah. ngepel. Kalau ada misal ruang tamu, ruang tengah, kamar, nah dipisah-pisah aja. Maksudnya misal pagi nyapunya ruang tamu, terus nanti agak siangan dikit baru ruang tengah atau kamar. Jadi jangan satu waktu pekerjaannya langsung dilakukan semuanya. Nanti Ya, bikin benar. pinggangnya makin sakit. Makin pegel, makin gak enak. Ya benar. Setuju sih sama tipsnya yang kedua. Yang kedua, terus biasanya nih Kak, kalau udah mulai sakit pinggang biasanya yang dilakuin tuh apa? Nah ini dia nih, biasanya sih yang paling ampuh ya, yang paling bantu banget tuh ada beberapa gerakan yang emang yang kita bilang stretching itu sih enak banget sih kalau habis ngelakuin itu kalau lagi pegel. Lagi pegel ya. Ya, kalau lagi nggak enak. Tapi biasanya gerakan ini itu dilakuin pas pegel aja atau kalau lagi nggak bekel boleh dilakuin? Iya, nah itu benar banget tuh. Sebenarnya lebih baik setiap hari rutin dilakuin sih. Jadi kalau misalnya kita akhirnya mesti melakukan pekerjaan yang nggak bisa kita kontrol, kita tetap aman sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya gini, gerakan-gerakan yang nantinya kita mau praktekin ya. Iya, nanti kita praktekin ya. Gerakan yang nantinya mau kita praktekin itu boleh dilakukan ketika sakit dan ketika tidak sakit. Jadi kalau seandainya pas lagi sakit, pas lagi pegel nih, itu bisa ngurangin. Tapi pas nggak sakit ya, itu bisa buat nyegah biar nggak sakit. Gitu. Betul. Jadi ada banyak sih manfaatnya gerakan-gerakannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi latihan pada ibu hamil. Yang pertama, kita mau lakukan yang namanya bridging atau angkat pantat. Biasanya ini buat ngurangin nyeri pinggangnya. Kita bisa praktek sekarang, Kak? Oke, sekarang boleh tiduran terlentang dulu. Ya, tidur miring dulu. Nah, oke. Nah, ini biasanya kalau buat ibu hamil, kalau mau tidur langsung terlentang tuh agak susah ya. Iya, benar. Jadi, yang pertama dilakuin tadi posisi dari duduk, terus agak miring baru dibikin terlentang. Nah, oke, kita mulai gerakannya ya. Yang pertama, coba angkat pantatnya, tapi sebelum angkat pantat diatur dulu nafasnya. Cara ngaturnya, sebelum angkat tarik nafas dalam dulu. Nah, terus pas ngangkat, ya angkat pantatnya, nafasnya dibuang lewat mulut ya. Oke, dihitung sampai 8 detik baru turun. Kalau memang belum kuat sampai 8 detik, hitung aja 5 detik karena biasanya ngap ya. Iya, benar. Biasanya ngap. Apalagi kalau latihannya nggak dibarengin tarik nafas sama buang nafas. Yang kedua, gerakannya boleh duduk sekarang. Pelan-pelan. Nah, ini posisi mau duduknya. Harus miring dulu, jangan langsung dari tiduran langsung duduk. Biasanya juga ngap ya, Kak ya. Nah, berat. Oke, yang kedua gerakannya boleh duduknya bersila, Kak. Agak mundur sedikit. Nah, hap. Jadi, gerakannya nanti tarik nafas panjang dulu yang ke samping ya. Nah, oke. Pas gerakin nafasnya dibuang. Buang.
Hap, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gantian. Sekarang tarik nafas dulu, baru buang. Hap, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hap. Ini gerakan yang kedua. Lagi-lagi kita harus tetap atur nafasnya. Jangan lupa buat atur nafas, takutnya nanti malah ngap. Gitu. Kemudian gerakan yang ketiga, kita sekarang pakai media ya. Kita pakai gimbal. Boleh duduk di gimbal di bawah ya. Kita mau coba buat pelvic tilting atau biasa yang disebut dengan kita gerakin pinggulnya ke depan sama belakang. Oke, gerakannya ke depan dulu, hap, terus ke belakang. Good. Lagi ke depan, hap, ke belakang. Good. Lagi ke depan, good, ke belakang. Nah, ini bisa dilakuin 10 kali aja nggak apa-apa. Tapi tetap atur nafas ya, jangan lupa. Gitu. Ini juga gunanya untuk ngurangin sakit pada pinggang. Kemudian yang terakhir gerakannya namanya rocking. Ini biasanya untuk persiapan ketika mau persalinan, atau bisa juga sebenarnya buat ngurangin sakit pinggang. Gerakannya ya mulai puternya ke kiri dulu. Putar tipis-tipis aja, nggak usah terlalu keras ya. Nah, good. Tetap sambil tarik nafas dan buang nafas ya. Nah, oke. Good. Boleh arah sebaliknya. Nah, ini kalau gerakan ini, kalau takut di gimbal sendiri boleh nih. Kalau ada suaminya di rumah, bisa minta tolong buat jagain biar nggak jatuh. Nah, ini juga bisa dilakukan 10-20 kali putaran ya. 10 kali ke kiri dan 10 kali ke kanan. Oke, hap. Stop. Nah, tadi kan kita udah mulai latihannya ya. Sekarang kita tanya deh, gimana Kak rasanya setelah latihan? Setelah latihan rasanya otot-otot di pinggang tuh agak lemas, terus lentur, terus kemudian gerakannya cukup mudah dilakukan, terus nafasnya juga nggak bikin ngap karena harus tadi kan diinstruksin untuk diatur. Enak sih. Enak ya, so far enak So ya. far enak. Walaupun cuma 4 gerakan, tapi itu udah cukup membantu ya Kak ya. Iya, membantu. Nah, Benar. kita review lagi deh Kak. Tadi sempat kita jelasin ya, apa aja sih yang tadi nggak boleh dilakukan Oh iya saat benar. hamil. Kalau yang nggak boleh dilakuin nih, pertama sih angkat berat ya. Angkat berat tuh nggak boleh. Terus mungkin kebanyakan bungkuk tuh juga kalau bisa dihindari karena nanti jadi nggak enak, pegel. Terus nggak boleh terlalu diforsir juga, misalnya kayak pekerjaan ya, jadi harus waktu istirahatnya cukup. Itu sih yang paling penting sih, 3 itu. Oke, tadi kan udah dijelasin juga nih apa yang nggak boleh. Nah, nanti kalau misal ada yang perlu ditanyain, bisa hubungi ke klinik kami di nomor di bawah ini ya. Iya, kalau ada mau tanya-tanya mungkin tentang keluhan selama kehamilan, misalnya ada nyeri, kadang nyeri pinggang, nyeri lutut, atau nyeri pergelangan juga sering tuh yuk. Itu bisa langsung juga hubungi di kontak di bawah ini ya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.